Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Sagita Prasyunda dengan NIM 121922132 dari kelas 12 3A 09 akan membahas pertemuan 5 Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan yaitu suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Berikut adalah model sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi anggaran, yaitu menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Subsistem informasi akuntansi yang pertama ada pemrosesan pesanan penjualan, yaitu subsistem yang menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Yang kedua, pemrosesan persediaan, yaitu subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Yang ketiga, ada buku besar atau general ledger, yaitu subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Yang keempat ada piutang dagang, yaitu subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelangganan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Sistem informasi anggaran. Proses pembuatan anggaran yang pertama adalah pendekatan dari atas ke bawah, eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Kedua, ada pendekatan dari bawah ke atas, yaitu proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Dan yang terakhir ada pendekatan partisipasi pihak, yaitu yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Output sistem informasi. Pertama ada subsistem peramalan. Fungsi dari subsistem peramalan yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Fakta dasar dari subsistem peramalan yaitu proyeksi dari masa lalu, keputusan semi terstruktur, tidak ada peramalan yang sempurna. Jenis peramalannya yaitu yang pertama peramalan jangka panjang dan yang terakhir adalah peramalan jangka pendek. Berikut adalah metode peramalan. Yang pertama ada kuantitatif, dan yang kedua ada non-kuantitatif, yaitu teknik konsensus panel, metode Delphi, rapat elektronik. Subsistem manajemen dan dana, fungsinya yaitu untuk membantu pengelolaan aset, seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Tujuannya itu memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Subsistem pengendalian, fungsinya yaitu bagian ini dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Auditor adalah orang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor memiliki dua jenis, yaitu auditor eksternal dan internal. Auditor eksternal yaitu auditor yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Sedangkan auditor internal yaitu auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Auditor internal yaitu sifat pekerjaannya adalah objektivitas dan independen. Pengetahuan dan keahlian auditor internal yaitu pendidikan, kemampuan khusus, dan pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.